Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyana dari Fakultas FPIK dan dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa dari arti dari etika berorganisasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Etika berorganisasi adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan moral yang menjadi pedoman dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak bagi setiap anggota organisasinya. Etika ini diperlukan agar semua anggota dapat bekerja sama dengan baik, menjaga keharmonisan, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan bertanggung jawab. Adapun tujuan etika berorganisasi, yaitu yang ke satu, menciptakan suasana kerja yang harmonis antar anggota. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, mencegah terjadinya konflik internal dalam organisasi. Yang keempat, membentuk karakter anggota yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang kelima, menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Dan di dalam etika berorganisasi juga ada prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab. Setiap anggota harus menjalankan tugasnya dan kewajibannya sesuai perannya dengan sungguh-sungguh dan tidak menyepelekan amanah yang diberikan. Yang kedua yaitu kejujuran. Jadi di dalam organisasi itu kita harus jujur, tidak boleh berbohong ataupun berdusta. Yaitu dalam setiap kegiatan organisasi, anggota harus bersikap jujur dan tidak memanipulasi data dan tidak melakukan kebohongan yang merugikan organisasi. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Terus yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin waktu dan tindakan merupakan bagian penting dari etika. Anggota harus mematuhi peraturan organisasi, hadir tepat waktu, dan melaksanakan keputusan bersama dengan konsisten ya. Dan melaksanakan keputusan bersama itu kayak lagi diskusi di dalam forum diskusi, nah itu harus dengan konsisten ya, harus mengambil keputusan bersama-sama. Itulah di dalam organisasi. Yang keempat yaitu kerjasama. Organisasi juga dapat berjalan dengan baik jika semuanya anggotanya bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama, bukan bersikap individualis. Jadi di dalam organisasi itu tidak boleh kita bekerja individualis, tetapi kita harus kerjasama, saling membantu dan tolong menolong. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan status, jabatan, atau latar belakang. Nah, yang ketujuh, sopan santun dan etika komunikasi. Anggota harus berbicara dengan bahasa yang sopan, menghormati lawan bicara, serta menjaga etika dalam rapat, diskusi, dan kegiatan organisasi lainnya. Yang ke-8 yaitu loyalitas. Anggota harus memiliki rasa setia terhadap organisasi, tidak menyalahgunakan informasi internal, dan mendukung setiap kebijakan yang telah disepakati bersama. Terus yaitu yang selanjutnya adalah penerapan etika berorganisasi. Yang pertama, dalam rapat atau diskusi. Nah, setiap anggota harus menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraannya, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Jadi yang dimaksud ialah menyampaikannya itu dengan sopan, dengan bahasa yang sopan ya, yang dengan bahasa yang pantas, atau yang kayak harus diwajibkan pakai bahasa Indonesia. Agar kenapa? Agar di dalam bahasanya itu sopan dan santun ya. Yang kedua, dalam
pembagian tugas. Di dalam pembagian tugas, anggota harus menerima tugas dengan tanggung jawab dan berusaha menyelesaikannya tepat waktu tanpa mengeluh atau menunda. Jadi kalau kita di dalam organisasi terus kita diberikan tugas, kita itu jangan seperti yang leha-leha ya, tetapi kita harus loyalitas, harus langsung dikerjakan kalau dikasih tugas itu. Yang ketiga, dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan organisasi harus menjadi teladan, adil, tidak pilih kasih, serta bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Nah, ini bagi pemimpin organisasi atau ketua organisasi ya. Dalam kegiatan organisasi. Nah, poin selanjutnya itu dalam kegiatan organisasi. Anggota menjaga kekompakan, saling membantu, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kita itu harus lebih dulukan kegiatan di dalam organisasi dibandingkan kepentingan pribadi kita. Tetapi terkecuali kepentingan pribadi, yaitu harus diutamakan. Itu di dalam terkecuali ya. Yang kelima yaitu dalam hubungan eksternal. Nah, ini dijelaskan juga ya yang eksternalnya. Tadi sudah dijelaskan tentang internalnya. Nah, organisasi harus menjaga nama baik dan berinteraksi secara sopan dengan pihak luar, seperti sekolah, masyarakat, atau organisasi lainnya. Nah, ini dampaknya di dalam penerapan etika berorganisasi. Yaitu yang pertama, organisasi menjadi lebih solid dan kompak. Yang kedua, terbentuk rasa saling percaya antara pemimpin dan anggota. Yang ketiga, mencapai kegiatan organisasi berjalan efektif dan efisien. Yang keempat, anggota memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, meningkatkan citra positif organisasi di mata masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya di dalam etika berorganisasi itu yaitu etika berorganisasi sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama dan sopan santun, organisasi juga berjalan lebih baik dan mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif serta bermartabat. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan di dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.